Sunan Derajat. Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Biografi Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Qasim adalah putra bungsu Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila, lahir tahun 1470 Masehi. Ia saudara kandung Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Selain bernama Raden Qasim, dia dikenal juga dengan nama Maulana Hashim, Raden Syarifuddin, Pangeran Putrajat, dan Sunan Mayang Madu. Ibunya berdarah Jawa yang membuat pengetahuannya tentang bahasa, sastra, dan budaya lebih dominan bercorak Jawa seperti Sunan Bonang kakaknya. Ia pun sangat pandai menggubah berbagai jenis tembang Macapat Pungkur berisi pesan-pesan Islam. Menginjak usia sekolah, ia belajar langsung kepada Sunan Ampel, ayahnya. Kemudian Sunan Ampel mengirimkan ke Cirebon memperdalam ilmu agama kepada Sunan Gunung Jati. Kepergiannya nyantri di Cirebon mempertemukannya dengan sang istri, Dewi Sufiah, putri Sunan Gunung Jati. Setelah menikahi Dewi Sufiah, Raden Qasim tinggal di Kadrajat, sehingga disebut Pangeran Kadrajat atau Pangeran Derajat. Setelah beberapa tahun berdakwah di Kadrajat, Sunan Derajat kembali ke Ampel Denta. Namun ayahandanya memintanya menyebarkan Islam di pesisir barat Gresik. Dalam dakwahnya, Sunan Derajat dikenal sosok yang baik dalam berkomunikasi lewat kesenian. Ia dikenal juga sebagai sosok yang menyukai pertunjukan wayang dan sesekali tampil sebagai dalang seperti kakaknya Sunan Bonang. Lewat seni dan budaya, Sunan Derajat menyampaikan ajaran Islam sehingga masyarakat menerima Islam dengan baik. Di usia tua, Sunan Derajat tinggal di Dalam Wulur, sebuah tempat tinggi arah selatan dari desa Derajat. Disinilah ia menghabiskan masa hidupnya untuk berdakwah. Terdapat sejumlah peninggalan yang terpelihara sampai sekarang. Di antaranya Singko Mengkok, yaitu seperangkat alat musik gamelan dan beberapa benda lainnya. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi, dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Peran Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam dakwahnya, Sunan Derajat dikenal dengan sosok yang berjiwa sosial, sangat peduli dengan kehidupan fakir miskin, serta lebih mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sunan Derajat tidak hanya mengajarkan ilmu agama, melainkan mengajarkan tata cara membangun rumah, membuat alat-alat yang digunakan untuk memikul orang seperti tandu dan joli. Yang kedua, menanamkan pendidikan akhlak. Dalam menyampaikan dakwah, masyarakat mengenal Pepali Pitu, 7 dasar ajaran yang mencakup 7 falsafah hidup yang dijadikan pijakan dalam kehidupan. Dilihat dari nasihat-nasihat dan petuah-petuahnya yang dikenal masyarakat sebagai Pepali Pitu, menggambarkan sosoknya yang peduli terhadap masyarakat bawah. Dakwahnya sangatlah merakyat dan begitu membaur dengan masyarakat. Adapun Pepali Pitu sebagai berikut. 1. Membangun resep tiasing sesama. Kita harus membuat senang hati orang lain. 2. Jroning suka kudu eling lan waspodo. Dalam suasana gembira, hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. 3. Laksitaning subroto tan nyipto marang pringgo bayaning lampah. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. 4. Meperhardaning ponco drio, senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. 5. Heneng hening henung, dalam diam akan mencapai keheningan, dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan mulia. 6. Mulya guna ponco
waktu. Pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. 7. Menehono teken marang wong kang wuto, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busono marang wong kang wudo, menehono pangiyup marang wong kang kudanan. Berikan tongkat kepada orang yang buta, berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian, berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Ajaran-ajaran agama Islam disampaikan dengan kalimat-kalimat sederhana dan dipahami dan dijalani masyarakat. Kedekatannya dengan masyarakat didukung oleh kemampuannya dalam menyampaikan dakwah lewat kesenian wayang. Ia juga dikenal mengubah sejumlah tembang dalam menyampaikan falsafah kehidupan kepada masyarakat. Sesekali ia tampil sebagai dalang dan menyisipkan dakwah untuk menyebarkan agama Islam lewat pertunjukan tersebut. Sikap positif dalam pribadi Sunan Derajat. Yang pertama, merakyat dan peduli fakir miskin. Sebelum menyampaikan dakwah, Sunan Derajat mengawali dakwahnya dengan memberikan perhatian terhadap kesejahteraan dan kondisi masyarakat. Fakir miskin menjadi perhatiannya saat berdakwah. Setelah kesejahteraan dapat dirasakan, barulah Sunan Derajat memberikan pemahaman tentang ajaran Islam yang menekankan etos kerja keras, solidaritas, sosial, dan gotong royong. Sunan Derajat sosok yang dekat dengan masyarakat, bukan saja karena cara dakwahnya yang sederhana dan berorientasi kepada kesejahteraan, melainkan karena kemampuan komunikasinya lewat kesenian. Yang kedua, seniman yang mendidik. Bagi Wali Songo, seni dijadikan media dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam. Ia mampu menggubah sejumlah tembang dan tampil sebagai dalang dalam pertunjukan wayang. Penanaman akhlak lewat lakon-lakon wayang menjadikan masyarakat menyerap nilai-nilai Islam lewat pertunjukan yang mereka gemari. Yang ketiga, berdakwah dengan arif dan bijaksana. Dalam menghadapi masyarakat yang masih mempertahankan tradisi Jawa yang melekat dalam keseharian, Sunan Derajat menyikapinya dengan arif dan bijaksana dengan melakukan komunikasi yang baik, mempertahankan tradisi yang ada selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, bahkan menambahkan tradisi yang ada dengan nilai-nilai ajaran Islam.